Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Aji Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya dari laporan kerja prakteknya ini. Pertama, di sini saya akan menyampaikan tema atau fokus saya di sana itu yaitu dengan akselerasi literasi digital dengan implementasi media pembelajaran berbasis web dan pelatihan robotik Arduino di sekolah tanpa instruktur yang di mana di sana tidak ada instruktur yang berfokus pada IT. Maka dari itu tadi nama saya Rizal Aji Nugroho, NIM 2201475 Nah, langsung saja untuk ke pendahuluan. Itu kenapa saya melaksanakan program magang di sana karena latar dunia pendidikan saat ini sedang berada dalam pusaran transformasi digital yang sangat masif integrasi teknologi informasi dan komunikasi TK dalam proses belajar mengajar bukan lagi sekedar pilihan. Mereka sebuah keharusan untuk mencetak generasi kompetitif di era industri 4.0. Namun realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan digital. Nah, ditemukan juga di SDN Banjarharjo ini untuk pengembangan teknologinya itu masih berpacu pada program-program yang diberikan oleh pemerintah saja. Namun, di sekolah ini belum ada perkembangan teknologi yang mungkin mengacu pada teknologi-teknologi teknologi pendidik yang mengacu pada sekarang. Contohnya seperti robotik dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya melakukan penelitian ini, melakukan magang ini yang bertujuan satu bagi penulis itu mengaplikasikan ilmu program web dan sistem tertanam embedded system yang dapat dibangun yang saya dapat dibangun kuliah ke dalam kasus nyata di lapangan. Yang selanjutnya mengaplikasikan sistem pemrograman web dan sistem tertanam embedded system yang dapat dari pengelola di dalam kasus nyata lapangan. Yang selanjutnya mengasah kemampuan komunikasi dan manajerial dalam mengajar serta mengelola proyek teknologi di lingkungan organisasi. Tidak hanya bukan di sini saya maksudnya berfokus pada pengajaran, tapi melihat bagaimana teknologi ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi di bidang pendidikan, karena saya cenderung suka fokus ke bidang teknologi pendidikan. Nah, bagi sekolah, memiliki aset digital berupa website pembelajaran yang dapat digunakan jangka panjang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, saya itu rencana akan membuat apa? Tapi ini belum hampir dipublikasikan. Tapi kemarin itu di situ kan ada TPA, namanya TPA Awaliyah. Di situ kita akan bekerja sama dengan SDN Banjarharjo untuk membuat ya semacam dikolaborasikan agama dengan dua tempat pendidikan itu akan berkolaborasi dengan membuat sebuah ya website pembelajaran itu karena menurut saya itu diperlukan. Tidak dari menurut saya juga dari sisi kepraktisannya itu lebih berguna jika ada website ini. Maka dari itu, nah secara singkatnya itu SDN Banjarharjo itu terlahir pada tanggal 1 April 1991. Visinya terwujudnya insan pembelajaran sepanjang hayat dan beriman cerdas, tampil dan berakhlak mulia. Misinya untuk mencapai visi tersebut, SDN Banjarharjo menetapkan visi sebagai berikut: melaksanakan pembinaan iman dan takwa imtak melalui kegiatan keagamaan dan integrasi. Setelahnya, struktur organisasi di SD Negeri Banjarharjo dipimpin oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang bernama Ibu Sutarsih. Nah, bidang usahanya ya di pendidikan dasar, kemudian lanjut di bab 2-nya itu saya Rizal Aji Nugroho itu tugasnya di sana sebagai pengajar robotik sekaligus web developer, sekaligus stack yang digunakan itu ada CSS, Laravel, Node.js, dan Arduino. Nah, permasalahannya yang ada di sana yaitu belum adanya platform digital untuk mendukung penyampaian materi dan tugas secara terpusat LMS. Itu ada yang terpusat seperti itu, tapi itu datanya di akhir-akhir kayak feed apa TV
Merdeka itu yang baru datang dari programnya Bapak Prabowo itu. Nah, solusinya membangun website pembelajaran. Keduanya, materi TIK di tingkat sekolah dasar masih sangat mendasar, belum mengenalkan teknologi robotik secara terapan. Mengadakan pelatihan robot. Nah, saya itu di sana awalnya mau mengadakan pelatihan robot, tapi malah disuruh mengajar ekstra robotik. Nah, kurangnya media informasi sekolah yang dapat diakses secara luas oleh orang tua dan masyarakat. Nah, meningkatkan profil sekolah ke dalam portal website. Tapi yang saya akan buat itu nanti cenderungnya ke proses pembelajarannya. Deskripsinya analisis kebutuhan, melakukan observasi, web development, merancang, membangun, dan menguji website. Nah, selanjutnya instruktur robotik, transfer knowledge, ini adalah proses pelaksanaan berbentuk flowchartnya, yaitu mulai observasi, analisis, perancangan, coding, trading, dan serah terima selesai. Nah, mungkin mohon maaf saya tidak membuat PPT karena kalau di PPT itu terlalu banyak, nanti tidak kompleks malahan. Nah, ini bab 4 hasil pembahasannya itu rancangan pembuatan website perusahaan belajar sekolah disesuaikan dengan kegiatan BTK yang bernama Tempat Pembelajaran Al-Quran Awaliyah karena untuk website ini karena tidak didukung dengan apa namanya dana dari sekolah, maka diambilkan oleh dana sukarela yang terkumpul melalui ekstra BTQ yang ada dan dinamakan dengan TPA Awaliyah di SD tersebut. Makanya dibuatkan website tapi dengan nama TPA Awaliyah. Nah, ini ada tampilan admin, tampilan guru. Nah, terus saya akan share screen apa namanya? Share screen, share screen websitenya ya. Nah, ini websitenya. Ini untuk kode apa? Untuk kode apa? Untuk kode programnya itu saya desain pakai Laravel yang ada di CSS. Terus ini kodenya. Dan ini untuk menjalankannya kita pakai PHP Artisan Serve. Ini websitenya sudah saya jalankan ya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Ini juga saya modifikasi dari template yang saya ambilkan dari GitHub. Itu ada dapat template ini, terus habis itu saya modifikasi dan bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Mungkin kemarin baru trial aja, tapi belum dipublishkan. Maka dari itu, ini websitenya seperti ini. Mungkin saya izin cek dulu. Bisa sebentar. Invite, copy invite link. Nah, ini mungkin saya stop share screen, terus saya share lagi. Ini ada, nah kayak gini. Nanti seperti inilah akunnya, ini bisa masuk ke, saya tampilkan satu saja, nanti enggak kepanjangan. Ini tuh bisa masuk banyak. Ini admin, admin nanti bisa masuk. Kok sini? Admin, CC. Nah, ini tampilan adminnya. Terus kalau kita log out terus ganti ke guru, itu bisa. Mana? Nah, ini CC. Nah, ini tampilan untuk guru. Yang terakhir ada tampilan untuk siswa dan orang tua. Karena di sana siswanya itu belum boleh memegang HP, maka dari itu kita pakai yang orang tua. Ini untuk orang tua. CC. Nah, itu tadi kalau passwordnya salah. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus habis itu saya lanjutkan lagi.
Nah, ini tampilan websitenya yang tadi sudah dibuat. Yang selanjutnya, nah ini Arduino yang saya buat itu masih dasar yaitu obstacle robot obstacle. Jadi nanti kalau robot itu mau nyentuh atau mendekati dinding dia akan mundur lagi. Ini adalah foto-foto proses kegiatannya. Nah, terus codingannya saya pakai di apa namanya? Di Arduino-nya langsung. Contoh codingannya untuk robotnya itu seperti ini. Saya carikan dulu. Saya carikan Arduino. Hmm, Arduino. Nah, ini kode programnya yang saya gunakan. Ini untuk penggerak motornya dan lain sebagainya. Ada relaynya, ada untuk mengatur sensornya dan lain sebagainya. Ini codingannya codingan sederhana yang saya pelajari dari AI juga. Tapi beberapa kalau dari AI itu dia tidak apa namanya ada kendala sensornya jaraknya itu yang perlu kita benerin lagi. Sensor jarak saat dia mau mendekati tembok itu kadang dia tidak pas. Jadi nabrak dulu baru mundur. Nah, itu yang kemarin kendalanya mungkin saya baru di situ juga di situ saya benerinya. Nah, habis itu permasalahan dan peluangnya kurang lebih seperti itu fitur evaluasi belum lengkap, keterbatasan perangkat keras robotik, jadi itu harus sedikit menggunakan biaya sendiri karena tidak ada suplai yang memadai dari sekolah. Nah, kapasitas penyimpanan server terbatas, ketergantungan admin teknis. Nah, itulah sebagainya. Terus penutupnya, kesimpulannya satu, digitalisasi media pembelajaran, peningkatan literasi teknologi terapan, keselarasan dengan visi itu program kerja yang dilaksanakan sangat relevan, peningkatan literasi teknologi terapannya, pelatihan robotik berbasis Arduino yang dilaksanakan telah berhasil. Terus digitalisasi media pembelajaran telah berhasil dirancang dibangun sebuah website pembelajaran e-learning sistem sederhana berbasis PHP dan MUSQL kehadiran website tersebut. Nah, terus yang selanjutnya pengalaman profesional kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam menerapkan ilmu teknik informatika secara langsung, khususnya dalam manajemen proyek perangkat lunak dan pedagogi pengajaran teknologi kepada siswa usia dini. Nah, sarannya bagi pihak sekolah, pemeliharaan sini disarankan agar pihak sekolah menunjuk satu penanggung jawab operator kayak di sekolah itu ada proktor itu untuk melakukan pemeliharaan rutin. Terus nanti seumpama ini sudah dipublish, terus investigasi investasi perangkat kelasnya mengingat tingginya antusias siswa terhadap pelajaran robotik, maka disarankan agar sekolah mengalokasikan anggaran khusus untuk penambahan kit Arduino. Yang ketiga, pelembagaan ekstrakurikuler robotik memiliki potensi besar untuk menjadi unggulan sekolah karena dari seluruh sekolah itu hanya swasta yang ada. Negeri itu jarang ada ekstra robotik karena tidak ada pengajarnya. Bagi mahasiswa magang berikutnya, pengembangan fitur website harus dilakukan, inovasi IoT, Internet of Things, pengembangan materi robotik ini mungkin perlu kalau siswanya nanti pengen menjuarai dunia. Metode pengajaran lah dalam mengajar siswa SD disarankan untuk lebih banyak menggunakan alat visual dan permainan gamification agar materi teknik yang rumit seperti coding lebih mudah dipahami. Nah, salah satu yang saya ajarkan untuk coding sederhana itu pakai Froggy Frog yang kata itu mereka senang antusias. Nah, ini lampirannya tadi fotonya ada di atas. Ini logbook saya selama 6 bulan itu disusun dalam per bulan itu dikarenakan permintaan dari sekolah karena mungkin lebih ringkas saja kalau per minggu itu ibu kepala sekolah pembimbing lapangan itu kurang berkenan gitu. Nah, ini belum apa namanya aslinya sudah ditandatangani semua. Saya bisa menunjukkan bahwa ini sudah ditandatangani semua dari konversi nilai, pengesahan, logbook itu sudah ditandatangani semua. Eh, Mungkin belum saya scan, nanti saya
scan terus saya masukkan ke dalam website apa namanya? Ke dalam form yang disediakan. Ini ini bukti kalau saya sudah meminta tanda tangan tapi belum saya masukkan dari Pak Barka. Terus ini bukti pengesahan yang sudah ditandatangani dari Kaprodi, dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Terus logbooknya saya berikan satu saja. Ini sudah ditandatangan dari pihak sekolah dan dosen pembimbing. Ini ya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.